Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saderengipun kita ngaos sareng-sareng kita hadiahaken Al-Fatihah kangge ibunda sederek kita, sesepuh kita, Mbah Mutin Kiai Arbangi ingkang nembe diparingi musibah inggih menika tilaripun wafatipun ibu-ipun almarhumah Ibu Suli. Dados kewajiban kita sebagai sederek sesama muslim, apa malih beliau niki nggadahi ikatan batin ingkang kiat kami diri kita, datang diri kita sendiri termasuk guru kita. Maka afdhalipun kita hadiahkan tadi nunaiaken hak lan kewajiban kita datang beliau. Sareng-sareng kita hadiahkan Al-Fatihah kalian wawasan Al-Ikhlas ping 3. Mugi-mugi almarhumah Ibu Selium saestu angsal pangapura kalian saking Gusti Allah atas sedaya khilaf lan lepatipun. Dipun tampi sedaya amal kesayanganipun. Dipun dadosaken beliau niki termasuk wafat ingkang husnul khotimah. Amin. Lan diparingi kemuliaan wonten akhiratipun. Dijembaraken kuburipun, padang merginipun, termasuk kaula ingkang dados ahlul jannah. Laisal hisab tanpa hisab, laisal adab tanpa adab. Amin. Ila ruhi almarhumah Ibu Suli syai'illah lahal fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadiyatan wasilatan wa maghfiratan suratul ikhlas ila ruhi almarhumah Sulium qad ghafarallahu laha wa anha wa afiya wa anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa taqabbal hasanati wa kafir syi'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya santen ingkang muliakan Allah, alhamdulillah kita dipun takdiraken malih saged lenggah wonten majelis ingkang mulya inggih menika majelis zikir lan majelis ilmu. Saged lenggah wonten panggonan ingkang paling mulya ten alam donya inggih menika Baitullah, daleme Gusti Allah. Dicekapaken datang diri kita hidayah, taufik pitulungan lan inayah. Selama kesibukan kita tasih mawon saged ndugeni majelis ilmu menika. Mugi-mugi sedaya mawon ingkang hadir ten mriki, ugi sedaya tiang-tiang ingkang dipun sayangi, ahli keluarganipun, keturunanipun, sedaya didadosaken tiang-tiang ingkang angsal ridhone Gusti Allah.
Amin. Dados tiang-tiang kang soleh solehah, alim alimah, Amin. syahid syahidah sedaya. Sedaya saged istiqomah benjing husnul khotimah. Amin. Kita awali majelis menika kanthi waosan syukur hamdalah kaping 3. Monggo. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sholawat kaping 3. Monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sedanten ingkang dimuliakan Allah. Akar pertama saking urusan agama menika, punjer awal daripada amalan orang-orang beriman adalah akhlak yang baik. Pondasi yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan dan diminta terus kepada Allah atas diri kita adalah akhlak yang baik. Lahir kita minta pada Allah diberi hidayah supaya baik. Batin kita minta diberi oleh Allah supaya baik. Minta terus hidayah supaya kita ini menjadi orang yang baik di sisi Allah. Inilah maknanya soleh. Kalau kita ini cuma meminta untuk bisa istiqomah dalam ibadah, ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, maka hakikatnya semua ibadah itu adalah kewajiban kita sebagai hamba saja. Sebagai seorang hamba memang harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengingat dasar awal, niatan awal, itikad awal yang Allah sendiri firmankan dalam Al-Quran, kenapa kita ini manusia dikirim ke alam dunia ini adalah untuk akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika hendak menciptakan manusia, mbah-mbah kita dulu, maka Allah kumpulkan seluruh malaikatnya. Allah iklankan, Allah umumkan kepada seluruh malaikatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sampaikan, umumkan kepada seluruh malaikat setelah diminta untuk berkumpul bahwa Allah hendak menciptakan khalifah fil ardi, pimpinan-pimpinan di atas bumi. Maka semua dari diri kita itu hakikatnya pimpinan. Kalau laki-laki minimalnya jadi imam keluarga, minimal menjadi pimpinan untuk dirinya sendiri. Begitu Allah mengumumkan perkara ini, maka malaikat itu komplain, bertanya kepada Allah. Sedangkan Allah itu zat yang maha mengetahui awal dan akhir. Malaikat bertanya, ya Rabbi, cara dibahasa lagi bukan bahaya tak? Panjenengan kok nyiptakan makhluk malih namine manusia yang di dalamnya ada akal dan nafsu.
yang di atas bumi ada iblis yang siap mengganggu dan menyesatkan mereka. Apa kurang penghambaan kami ini sebagai malaikat yang selalu taat kepadamu? Masya Allah. Malaikat itu bertanya, setengah itu komplain, kalau bahasa sekarang. Sedangkan Allah itu maha. Maka malaikat kalau melihat orang yang berhasil mewakili kekhalifahan Allah di atas bumi, maknanya mewakili sifat-sifat baiknya Allah, malaikat itu malu asli. Kalau ada orang yang akhlaknya baik itu malaikat itu malu, ya Allah, izin aku, kenapa dulu saya protes kepada Allah. Ya. Merasa malu. Tapi kalau cuma orang itu sibuk menjadi seorang abid, ahli ibadah, hari-hari mikir ibadah, saumur uripe mikir ibadah, toh, itu malaikat itu belum minder, belum malu. Karena apa? Hakikatnya semua ibadah adalah perwujudan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada pencipta. Sedangkan yang dikehendaki oleh Allah adalah kita ini menjadi wakil-wakil Allah yang mewakili sifat baiknya Allah di atas bumi. Maka hadirin yang muliakan Allah, Rasulullah SAW pun bersabda ketika ditanya untuk apa panjenengan ini dikirim di atas bumi, maka Rasulullah bersabda, ini bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini dikirim ke bumi, dilahirkan kepada kalian untuk menyempurnakan liutammima, menyempurnakan akhlak yang baik. Maka derajat tertinggi di sisi Allah itu adalah akhlak. Akarnya iman, seumpama pohon akarnya iman. Batangnya itu ibadah-ibadah fardu kita. Sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Akarnya itu, rantingnya itu ibadah-ibadah sunnah kita. Daun-daunnya yang lebat, perumpamaan amalan-amalan zikir kita. Tetapi akhlak adalah buah dari semua itu. Kalau ada pohon mangga, apa yang paling diharapkan oleh orang yang di sekitarnya? Apa nih? Buahnya. Sing legi bisa, sing mateng bisa. Bukan yang diharapkan mudah-mudahan batang pohonnya besar, mudah-mudahan daunnya lebat, tidak penting. Kadang-kadang ada pohon itu awake gede, batangnya besar, daunnya lebat tapi gak ono wohe. Ya gak iso ditebas karo payangnya. Nggak ada manfaatnya. Tapi sebaliknya ada pohon yang biasa aja, kecil. Kadang-kadang ya ono growonge barang tengahnya, daunnya juga nggak begitu lebat. Ternyata buahnya gembel. Wah. Berebut orang yang akan mengambil manfaat. Kayak gitu loh. Maka intisari daripada agama itu adalah akhlak.
yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain adalah akhlak. Nah, ini ukuran yang kita harus minta hidayah terus. Akhlak kita baik, pikiran kita baik, pengandikan, pembicaraan kita baik, itu harus minta terus. Itu loh maknanya soleh. Dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah. Nabi Musa kalimullah, ya, Nabi yang bisa bicara, diberi sama Allah kemampuan untuk berbicara langsung kepada Allah. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, di mana aku bisa menemuimu, ya? Di mana aku bisa mendapatkan rahmat-Mu, ya? Maka Allah berfirman, hei Musa, jika kamu ingin menemui aku, mendapatkan rahmatku, maka datangi orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, ujian dariku. Sesungguhnya jarakku dengan orang-orang yang mendapatkan ujian dariku adalah satu bak. Satu bak itu ulama mentakrifkan 2 lengan. Ini bak. Ini huruf bak, ya, 2 lengan. Nah, jika engkau menghendaki dekat kepadaku, wahai Musa, mendapatkan rahmatku, datangi orang-orang yang sedang mendapatkan ujian. Mau ujian sakit, mau ujian yang lain, datangi. Siapa yang mendapatkan kesusahan, datang. Allah bersama dia. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, ya Rabb, kenapa engkau mendekati orang-orang yang sedang mendapatkan musibah dari? Maka Allah berfirman, wahai Musa, jika aku tidak mendekati mereka, maka pasti mereka akan hancur dan menghancurkan dirinya. Jadi awake dhewe iki palek nampa musibah, kadang-kadang kaget susah, tapi pelan tadi iso nampa. Itu semua adalah karena kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu. Kalau kita ditegakno karo Gusti Allah, gak dikancani waktu mendapatkan musibah, tentu kita akan hancur dan menghancurkan diri kita. Allah alam, mungkin bunuh diri, mungkin macam-macam. Dekati mereka, hibur mereka, dan itu adalah bagian daripada khalifatul. Senangkan mereka, hibur mereka dengan kata-kata yang baik, bawakan oleh-oleh, hadapi dengan senyum, demen hati ini. Maka sesungguhnya jenengan akan mendapatkan nur yang tanpa terasa. Iman, akhlak, dan hidayah jenengan akan makin bertambah dan ditambah oleh Allah SWT. Dalam riwayat yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku sedang sakit, kenapa engkau tidak mendatangi? Maka hamba-hamba bertanya, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau sakit sedangkan engkau maha kuasa? Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya hamba-hambaku yang aku uji dengan sakit, dan kemudian kamu mendatanginya, hakikatnya engkau telah mendatangi rahmat.
mendekati aku dan mendapatkan aku. Wahai hambaku, sesungguhnya aku lapar, tapi kenapa engkau tidak memberi makanan kepadaku? Sesungguhnya aku haus, kenapa engkau tidak memberi minuman kepadaku? Maka hamba-hamba berkata, wahai Robku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa. Bagaimana mungkin panjenengan lapar? Bagaimana bisa panjenengan haus? Maka Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hamba yang aku uji dengan kelaparan dan kehausan, jika engkau berkenan memberikan makanan dan minuman, maka engkau akan mendapatkan aku. Ini kalau akhlak gak cukup Pak awake dhewe iki ngopen ibadah di pol-polno, tapi dulure muslim, tonggone dalam keadaan susah kita tidak peduli. Itulah maka Nabi bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sekali-sekali tidak akan bisa masuk surga kecuali orang itu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-sekali tidak bisa disebut orang itu beriman, dapat gelar beriman, sebelum dia itu punya mahabbah, kasih sayang kepada sesamanya. Berarti intinya iman apa Pak dari hadis ini? Mahabbah, kasih sayang, akhlak yang baik kepada siapa. Maka kita minta hidayah terus supaya diberikan akhlak yang baik. Berapa banyak Nabi meriwayatkan hadis-hadis tentang akhlak yang Nabi bersabda, ada orang itu yang dengan satu sikapnya maka dia kehilangan seluruh amal baiknya. Ada orang yang dengan satu kalamnya maka dia itu hangus semua amal kebaikan, ibadah. Akhlak itu jadi utama. Maka kita minta terus akhlak yang baik. Insya Allah ya. Jamaah yang muliakan Allah. Dulu ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Ini tabi'in generasi pertama. Orang yang begitu alim. Beliau ini waliullah, kekasihnya Allah, banyak diberikan mukasyafah sama Allah, bisa melihat perkara yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umum. Suatu hari dalam perjalanan haji, beliau ini selepas prosesi haji semuanya selesai, beliau tertidur. Saking capeknya, memang ibadah haji itu ibadah fisik, Pak. Maka beliau ini saking dekatnya dengan Allah, Allah berikan isyarah melalui mimpi, kabar melalui mimpi. Ini ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad dan dalam banyak kitab yang lainnya. Syekh Abdullah bin Mubarak dalam keadaan lelah, beliau tiba-tiba melihat dua malaikat turun dari langit di musim haji dan beliau sedang berhaji. Satu malaikat turun dari langit, satu malaikatnya lagi turun dari langit, kemudian berkata, berapa orang yang haji tahun ini? Maka malaikat yang satu mengatakan, yang haji tahun ini jumlahnya 700.000. 700.000 ya? Iya. Dari 700.000 itu berapa yang makbul, mabrur, diterima sama Allah? Maka malaikat satunya menjawab,
dari 700.000 orang ini yang haji tahun ini, tidak ada satupun yang mabrur, tidak ada satupun yang makbul diterima sama Allah. Masya Allah. Syekh Abdullah bin Mubarak itu gemetar, Pak. Ya Allah, termasuk aku, termasuk saya nggak diterima, termasuk teman-teman beliau ulama-ulama besar zaman itu yang sedang berhaji tidak diterima, sedangkan mereka telah bersusah payah melakukan perjalanan yang begitu berat dan jauh untuk menyelesaikan prosesi ibadah haji. Nggak bisa dibayangkan, Pak, haji zaman dulu zaman sekarang. Berjalan di atas padang pasir beribu-ribu kilometer, kadang nyebrang lautan beribu-ribu kilometer. Susah payah, belum ada pesawat, belum ada bis, jalan kaki, paling banter naik onta. Bayangkan, zaman dulu kalau haji, kalau dari negara kita Indonesia itu 2 tahun, begitu ada kapal laut 1 tahun, begitu ada kapal laut yang besar 6 bulan. Beratnya kayak apa? Dan itu tidak ada yang diterima. Bergetar ini beliau itu, ya Allah. Maka malaikat yang satu mengatakan, loh kok bisa semua nggak diterima? Ya itu ketentuan Allah, karena memang nggak ada yang diterima. Masya Allah, kasihan mereka ya. Oh tidak, sesungguhnya dengan rahmatnya Allah ada 1 orang dari Damaskus yang hajinya diterima, yang dia sekarang tidak bisa berangkat haji. Lu kok bisa? Ya itulah rahmat Allah, keluasan dan kemurahan rahmat Allah. Siapa itu orangnya? Dia tukang sol sepatu dari daerah pinggiran Damaskus, namanya Syahid Ali bin Muhaffah. Masya Allah. Nggak berangkat dia, nggak berangkat. Tapi asbab dia Allah menerima 700.000 orang ini mabrur semua. Heran Pak ini Syekh Abdullah bin Mubarak, kok iso wong gak kaji iso ndadekno 700.000 orang itu mabrur semua. Maka begitu bangun dari tidur, Syekh Abdullah bin Mubarak itu mengingat-ingat namanya, Syahid Ali bin Muhaffah Damaskus. Begitu selesai prosesi haji semuanya, beliau tidak pulang ke rumahnya, langsung melakukan perjalanan ke Suriah. Suriah itu Pak dari Mekah lebih kurang 1.700 km, dekat Irak. Piro Pak, perjalanannya pirang jam, nggak ada pesawat Pak. Orang ingin mencari hakikat agama itu seperti itu. Nggak pulang ke rumahnya selesai haji, beliau langsung ke Damaskus, ibu kotanya Suriah, melakukan perjalanan berbulan-bulan. Sampai di Damaskus, beliau langsung jujuk pasar, bertanya kepada tukang-tukang sol sepatu, ada nggak di sini tukang sol sepatu yang namanya Syahid Ali bin Muhaffah? Tanyai satu-satu, akhirnya ketemu. Oh ada. Ada seorang pemuda tukang sol sepatu di perbatasan pinggiran Damaskus, namanya Syahid Ali bin Muhaffah. Oh ada ya? Ke arah mana? Ditunjukkan di sana Pak. Akhirnya
dugeni, didatangi. Begitu sampai di hadapan Syahid Ali bin Muhaffah, beliau tanya, panjenengan apa benar namanya Syahid Ali bin Muhaffah? Iya benar. Panjenengan siapa kok saya baru lihat? Saya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah. Abdullah bin Mubarak, Imam Makkah, iya. Ulama besar Makkah, iya. Ada hal apa, gerangan apa panjenengan kok bisa datang ke tempat saya, ke kampung saya, ke rumah saya? Maka bingung Syekh Abdul bin Mubarak ini mau bicara dari mana saya bicara. Akhirnya sudah gini aja, beliau menceritakan mimpinya. Kemarin saya sedang berhaji, diceritakan bahwa 700.000 orang yang sedang berhaji tidak ada yang diterima sama Allah. Kemudian disampaikan oleh malaikat, Allah berkenan menerima hajinya 700.000 orang itu karena Syahid Ali bin Muhaffah. Nah sekarang saya balas bertanya kepada panjenengan, apa amalan panjenengan kok bisa membuat jamaah haji diterima semua sama Allah? Maka akhirnya beliau pertama menjawab begini, saya nggak punya amalan apa-apa, saya bukan ulama, saya ya tukang sol sepatu ini. Coba jenengan pikir, amalan apa yang bisa membuat orang jamaah haji diterima? Akhirnya beliau merenung dan berpikir, beliau mengatakan, sesungguhnya saya tahun ini niat berangkat haji. Jangan nggak jadi berangkat ya? Iya, kok tahu? Malaikat cerita. Belum bisa berangkat, nggak jadi berangkat, tapi membuat 700.000 orang diterima. Sekarang saya bertanya, kenapa Anda kok nggak jadi berangkat? Akhirnya beliau menunduk. Kemudian beliau berkaca-kaca, setengah menangis menceritakan, wah Syekh, setiap kali musim haji sejak muda dulu, hati saya selalu bergetar. Setiap mendengar kalam labbaik Allahumma labbaik, hati saya bergetar. Saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya sebelum mati saya untuk bisa berhaji ke Mekah. Padahal saya hanya tukang sol sepatu. Maka sejak saat itu, sejak muda saya nabung sedikit demi sedikit. Setiap saya dapat untung dari ngesol sepatu, saya sisihkan sedikit. Hingga sekarang setelah berpuluh-puluh tahun, saya berhasil mengumpulkan 350.000 dirham. Yang insya Allah cukup untuk saya berangkat haji tahun ini. 1 dirham itu lebih kurang 4.000 punjul sedikit. Kali 350.000. Terus, ya, waktu saya sudah mau berangkat haji, sudah persiapan, sudah packing, barang-barang yang mau saya bawa sudah disiapkan oleh istri saya. Hari itu, kemarin itu, bulan kemarin, istri saya sedang hamil muda. Sebelum saya berangkat, ternyata istri saya itu kados nyidam, kalau hamil muda. Istri saya mengatakan, Abah apa nggak mencium bau masakan enak ini? Hari itu ada tercium bau sampai ke rumah kami itu masakan yang enak. Carane gulai.
Iya, saya mencium. Ada apa? Apa? Sesungguhnya saya pingin nyidam, pingin makan masakan yang baunya tercium ini. Pokoknya saya harus makan. Akhirnya sebagai suami yang baik, Syekh Ali bin Muhafaz mencari sumber bau itu. Dia ikuti, diendus dengan hidungnya, di mana. Akhirnya ketemu di pinggiran kampungnya ada rumah reot yang dihuni seorang janda dengan 2 anaknya, yang sedang, jandanya itu sedang masak, anaknya sedang ketiduran, dua-duanya. Oh, di sini baunya rumahnya. Maka Syekh Ali bin Muhafaz salam, assalamualaikum ya ibu. Ya, waalaikumsalam. Loh, Pak Syekh Ali, ada apa di sini? Mohon maaf, jika diperkenankan saya ingin minta sedikit 1 mangkok saja daripada sayur gulai yang panjenengan buat. Karena sesungguhnya istri saya sedang ngidam, ingin dahar sayur jenengan. Maka ibu itu seperti kaget. Kemudian ibu itu menangis, menetes air matanya. Syekh Ali bin Muhammad bingung. Ibu, nggak usah khawatir, saya siap membeli 1 mangkok, panjenengan nyuwun berapa, saya siap membeli. Maka ibu itu lebih menangis lagi. Beliau mengatakan, Pak Syahid, mohon maaf, gulai ini halal buat kami, tapi haram buat panjenengan. Kaget. Kok bisa? Bukankah kita sesama Islam? Kalau menurut panjenengan ini halal, berarti menurut saya, bagi saya juga halal. Maka ibu itu semakin menangis. Akhirnya beliau mengatakan, Pak Syahid, mohon maaf, bukan saya mengeluh, tapi sesungguhnya anak saya 2 ini sudah 3 hari lebih tidak makan. Dia ini tidak tidur ini, tapi setengah pingsan saking luwe ini. Maka saya mencari makanan kemana-mana, dan saya menemukan di tempat sampah ada bangkai kambing. Kambing yang sudah mati beberapa hari. Saya ambil sebagian dagingnya, saya masak menjadi gulai ini. Saya makan karena terpaksa. Kalau tidak saya halalkan, maka anak-anak saya akan mati. Pak Said, sesungguhnya kambing ini, gulai ini halal buat kami, tapi haram buat panjenengan. Maka nangis Pak Said. Ya Allah, ya Allah, nangis. Baik bu, saya paham. Beliau lari ke rumahnya sambil nangis. Beliau ceritakan kepada istrinya, Dek, ternyata yang masak gulai tadi itu janda di sebelah desa itu, di pinggir kampung, sing anake loro. Dan yang dimasak itu adalah batang kambing. Istrinya nangis juga, ya Allah, kosong bang. Iya. Terus lek ngono aku tak masak, akhirnya dimuasakkan sama istrinya. Akhirnya Abdullah ini Syekh Ali bin Muhafaz itu masuk ke kamarnya, ngambil kotak tabungannya yang sudah ditabung 20 tahun lebih itu dari ngesol sepatu, dibawa semua dengan kotaknya,
Beliau jalan sambil menangis, ya Allah, niki haji kula ya Allah, niki Mekah kula ya Allah, jenengan tampi ya Allah. Digowo 350 dirham dikasih ke ibu itu. Saksikan olehmu ya Allah, di sini ini haji. Maka Abdullah bin Mubarak menangis. Masya Allah. Panjenengan punya akhlak seperti itu. Maka di sini ini Pak letaknya agama itu. Akhlak. Bisa nggak kita ini memberikan manfaat menjadi wakil-wakilnya Allah di atas bumi ini kepada hamba Allah yang lainnya. Makanya Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling besar, paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Ya sibuk mikir ibadah ini, tapi mikir wong liya. Kita ini kadang berhitung, wes timbangane ngono, aku tak nang masjid ae lho. Ya bagus banget masjid. Tapi jangan lupa setelah ibadah-ibadah fardu sempat. Kadang-kadang nyumbang atau diajak apa, milih oleh masjid jalan. Terima sing lian-liane ngekei mangan, gawe nomanes. Asumko masjid. Kita ini kadang-kadang melihat sesuatu dengan takaran kejahilan kita. Justru pondasi awal, itikad awal Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi khalifahnya, mewakili sifat-sifat baiknya Allah. Itulah yang tadi disampaikan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, di mana aku bisa menemuimu ya Allah? Maka Allah berfirman, kalau engkau ingin menemui aku, mendapatkan rahmatku, datangi orang-orang yang sedang aku uji dengan musibah. Di situ ada. Itu loh, Pak. Ini loh agama itu di sini ini agama. Nah, kita harus minta hidayah terus masalah ini. Insya Allah ya. Minta ditambah terus kepahaman hidayah supaya kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi khalifah-khalifahnya Allah di atas bumi. Maka kita akan sampai kepada Allah. Walaupun amalannya gak nutut, ya amalannya gak nutut, Pak. Oh mau haji duit disumbang. Barokah membuat seluruh jamaah haji tahun itu diterima sama Allah. Mudah-mudahan Allah tolong kita untuk lebih memiliki hidayah yang cukup menjadi wakil-wakilnya Allah di atas. Al-Fatihah. Iya, baca ngerajuin jantenan, ada tutur kata yang saya minta ridho maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.